Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Aris Hadiwo dari Prodi Keris. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bapak Kuntadi Wasidarmojo selaku dosen pembimbing tugas akhir dan juga tim penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal tugas akhir ini yang berjudul Kupu sebagai sumber inspirasi penciptaan dapur keris. Latar belakang penciptaan. Keris pada awalnya memang dibuat untuk jadi senjata tekan. Dengan perkembangan zaman, fungsinya lambat laun beralih dari senjata menjadi benda seni, pengungkapan falsafah maupun pengejawatan simbol dan harapan. Dapur keris tercipta karena adanya harapan sang empu, sehingga terdapatnya beberapa varian dapur keris yang terinspirasi dari bentuk-bentuk alam, flora, fauna, pewayangan maupun bentuk hewan mitologi untuk dieksplorkan ke dalam bentuk bilah keris sebagai simbol harapan. Indonesia sebagai negara kepulauan di kawasan tropis memiliki endemisitas yang tinggi dalam hal sebaran fauna. Kupu sebagai objek memiliki potensi yang dapat diamati, diinterpretasi maupun diwujudkan dalam karya melalui pertimbangan estetik pada proses perwujudannya. Ketertarikan terhadap kupu karena sering dijumpainya di lingkungan dan keinginan untuk mengaplikasikan ke dalam bentuk karya seni, yaitu bentuk dapur keris yang baru dari melalui metamorfosis kupu-kupu, ulat, kepompong, dan kupu. Dari melalui hasil pengamatan dan pertimbangan mendalam dan mengingat belum dijumpainya bentuk dapur keris yang identik dengan kupu, kemudian muncullah keinginan untuk menciptakan bentuk karya dapur keris yang terinspirasi dari pola hidup kupu. Rumusan masalah penciptaan. 1. Bagaimana membuat desain bilah keris dengan memvisualisasikan bentuk pola hidup kupu sebagai dapur keris. Kedua, bagaimana dan teknik mewujudkan dapur keris dari pola hidup kupu melalui ulat, kepompong, dan tentunya kupu. Batasan penciptaan. 1. Batasan bentuk. Untuk penciptaan karya tugas akhir ini saya mengacu pada bentuk keris Jawa pada umumnya, yaitu memiliki dua bagian, gonjo dan bilah, dan memiliki condong leleh atau tidak tegak lurus. Panjangnya 33 cm sampai dengan 38 cm. Kedua, batasan material. Batasan material ini saya menggunakan 3 material, yaitu besi, baja, dan nikel. Pada umumnya ketiga bahan itu digunakan untuk pembuatan bilah keris. Dan untuk karya ke-1 dan kedua tidak menggunakan nikel dikarenakan untuk menimbulkan atau mempertegas garap. Dan untuk karya yang kedua memakai nikel berpamor. 3. Batasan karya. Untuk karya ini saya mengacu atau terinspirasi dari bentuk metamorfosis kupu, yaitu ulat, kepompong, dan kupu. A. Keris dapur ulat, memvisualisasikan bentuk ulat ke bilah keris keleng. B. Keris dapur kepompong, memvisualisasikan bentuk kepompong ke dan yang distilasi tumbuhan ke bilah keris berpamor. C. Keris dapur kupu, memvisualisasikan bentuk kupu ke bilah keris keleng. Tujuan penciptaan. 1. Menghasilkan sket dan desain dapur bilah keris yang terinspirasi dari kupu. 2. Menghasilkan 3 karya dapur keris yang mengacu pada bentuk pola hidup kupu, kepompong, ulat, kupu. 3. Mampu menulis laporan penciptaan karya dapur keris yang terinspirasi dari kupu dengan tepat. Manfaat penciptaan bagi penulis tentunya dapat membuat bentuk karya dapur keris yang baru
atau mengeksplorasikan karya-karya seni ke dalam bilah keris. Kedua, bagi insan berkerisan sebagai acuan pembuatan bentuk dapur keris atau sebagai referensi cara membuat dapur keris yang baru. Ketiga, bagi masyarakat umum tentunya dapat dijadikan sebagai edukasi atau pemahaman tentang seni budaya Indonesia, tentunya tentang dunia perkerisan. Tinjauan pustaka. 1. SP Gustami dengan bukunya Butir-butir Mutiara Estetika Timur, Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya. Dalam buku ini terdapat metode atau cara pembuatan karya seni yang baru. Yang kedua, Basuki Teguh Yuwono dengan bukunya Keris Indonesia. Ketiga, Haryono Haryoguritno dengan bukunya Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar. Dan keempat, Bambang Srinigmo dengan bukunya Ensiklopedi Keris. Dari ketiga buku tersebut terdapat beberapa penjelasan tentang keris, pengertian keris, sejarah tentang keris, maupun tentang penciptaan keris. Tentunya dari ketiga buku tersebut dapat dijadikan acuan referensi buku untuk membuat pembuatan keris dapur yang baru. Yang kelima, Waluyo Wijayanto dengan bukunya Dapur. Dalam buku tersebut terdapat beberapa varian bentuk dapur yang telah ditemukan, sehingga buku tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengeksplorasikan atau membuat bentuk-bentuk karya dapur yang baru. Keenam, hasil penelitian dari Medita Aulia Danus yang berjudul Pengaruh Pemberian 3 spesies citrus terhadap lamanya siklus hidup Papilio-Memon Lepidoptera atau Lepidoptera Papiliolonidae. Ketujuh, Juniati Peggy dengan bukunya Mengenal Kupu-kupu. Dari kedua buku tersebut dapat dijadikan sebagai acuan referensi pencarian atau referensi ciri-ciri tentang kupu. Di dalam buku tersebut terdapat pengenalan tentang kupu, pengertian tentang kupu, maupun ciri-ciri dan perbedaan antara kupu dan ngengat. Tinjauan visual. Gambar ini kita bisa melihat keris berdapur gelombang cinta yang terinspirasi dari daun gelombang cinta. Dan ini keris dapur Carita Merak yang terinspirasi dari hewan burung merak. Ini keris tinatah lulungan yang terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan dan distilasi ke dalam bentuk bilah keris dijadikan sebagai tinatah. Yang keempat itu keris dapur Nogo Sabto yang terinspirasi dari hewan mitologi, yaitu hewan mitologi naga. Gambar berikutnya ini adalah proses metamorfosis kupu-kupu yang dari ulat berubah menjadi kupu. Yang kelima adalah selanjutnya contoh karya seni kriya, tentunya kriya kayu yang terinspirasi dari metamorfosis kupu. Landasan teori penciptaan karya keris ini mengacu pada pendekatan estetika yang merujuk pada bangun keilmuan keris, yaitu kriteria kelahiriah keris dalam bukunya Haryono Haryoguritno yang terdiri Singun. Mor berarti pamor. Pamor di sini dapat dinilai dari segi penataan, segi tempat pamor atau teknik pamor dan keindahannya. Jo berarti wojo, baja dapat dinilai dari ketajaman baja, komposisi baja maupun kekerasan baja. Si berarti besi atau besi biasa digunakan dalam pembuatan bilah keris yang dapat dinilai dari komposisi besi, kematangan besi, dan warna besi. Ngun berarti wangun, keindahan, dapat dinilai dari keserasian bentuk dapur.
mutu garap maupun kehalusan garap. Metode penciptaan. Untuk metode penciptaan karya tugas akhir ini saya menggunakan 3 metode, yaitu 1 eksplorasi, 2 perancangan, 3 perwujudan. Eksplorasi sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, tentunya terhadap tentang tema tersebut, yaitu tentang keris maupun tentang kupu. Kedua, perancangan sendiri untuk menghasilkan desain dapur yang sebelumnya melalui beberapa proses, yaitu melalui sket dan terpilihnya sket terpilih dan menghasilkan desain. 3, perwujudan sendiri adalah proses penciptaan, lalu melalui penampakan, pembentukan, finishing, dan tentunya tidak lupa untuk dengan dokumentasi gambar kerja. Agenda kerja. Untuk proses pembuatan karya tugas akhir ini memerlukan waktu 13 minggu dan dengan beberapa kegiatan, yaitu revisi desain, persiapan alat dan bahan, penempaan, pembentukan, finishing, pemberian rapot, menulis deskripsi, mendaftar ujian, dan diperkirakan akan selesai pada bulan pertengahan Juni. Lampiran sketsa. Sketsa pertama yaitu dapur keris yang terinspirasi dari bentuk kupu. Sketsa kedua terinspirasi dari bentuk pompong. Sketsa ketiga terinspirasi dari bentuk ulat. Sketsa keempat terinspirasi dari bentuk kupu. Sketsa 5 terinspirasi dari bentuk ulat. Sketsa 6 terinspirasi dari bentuk dapur berbentuk terinspirasi dari bentuk kepompong. Sketsa 7 dapur yang terinspirasi dari bentuk kepompong yang di penempatannya di depan di gandhi. Sketsa 8 terinspirasi dari bentuk kupu. Yang ke-9 dapur terinspirasi dari bentuk kupu. Dan ke-10 dapur yang terinspirasi dari bentuk ulat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.